warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani Dwi Putri. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT tentang Sistem Informasi Radiologi. Baik, langsung saja simak penjelasan dari saya. Pengertian Sistem Informasi Radiologi. Sistem Informasi Radiologi atau yang kita sebut atau kita kenal yaitu RIS adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengolah data radiologi dari penjadwalan, pemeriksaan, pengelolaan gambar medis, laporan hingga manajemen hasil pemeriksaan. Sistem ini sendiri terintegrasi dengan PAGC, Victor Archiving and Communication System, untuk penyimpanan gambar medis secara digital, dan HIS Hospital Information System untuk berbagai informasi dan sistem rumah sakit lainnya. Komponen utama dalam sistem informasi radiologi yaitu yang pertama itu modul penjadwalan, yakni penjadwalan pemeriksaan untuk pasien dan peralatan. Yang kedua itu manajemen gambar, mengelola pengambilan, penyimpanan, dan distribusi gambar medis. Yang ketiga yaitu pelaporan, penyusunan laporan hasil radiologi yang dapat diakses oleh dokter dan pasien. Yang keempat itu penyimpanan dan akses data menggunakan teknologi seperti PAGS untuk penyimpanan gambar dan informasi pasien. Manfaat sistem informasi radiologi: peningkatan efisiensi, proses manual digantikan dengan proses otomatis untuk penjadwalan dan pelaporan. Integrasi dengan sistem lain memungkinkan pertukaran informasi dengan sistem lain seperti HIS, EHR, Electronic Health Record, dan PHIS. Akses gambar medis secara cepat, dokter dan radiologi dapat mengakses hasil pemeriksaan dari berbagai lokasi. Peningkatan keamanan data, pasien lebih aman dan tidak mudah hilang dengan sistem backup dan enkripsi. Tantangan dalam implementasi sistem informasi radiologi. Yang pertama yaitu biaya implementasi, memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan perangkat lunak. Dua yaitu interoperabilitas, tantangan dalam menghubungkan RIS dengan sistem lain yang ada di rumah sakit seperti HIS dan EHR. Tiga, keterbatasan infrastruktur. Beberapa rumah sakit atau klinik dengan anggaran terbatas mungkin kesulitan untuk mengadopsi teknologi ini. 4. Pelatihan pengguna, tenaga medis dan administratif memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakan sistem. Perancangan sistem informasi radiologi di RSUD Al-Ihsan. Instalasi radiologi di RSUD Al-Ihsan seperti halnya fasilitas kesehatan lainnya membutuhkan sistem informasi yang efektif untuk mengelola data pasien, hasil pemeriksaan, dan mendukung operasional radiologi secara keseluruhan. Sistem informasi yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan radiologi. Tujuan penelitiannya adalah penelitian bertujuan untuk merancang sistem informasi radiologi yang dapat meningkatkan pelayanan di instalasi radiologi RSUD Al-Ihsan. Penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan metode FAST Framework for the Application of System Technology. Metode FAST adalah pendekatan terstruktur dalam membangun sistem informasi yang mencakup beberapa tahapan antara lainnya. Preliminary Investigation, investigasi awal. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah dan peluang serta menentukan ruang lingkup proyek. Yang kedua yaitu Problem Analysis, analisis masalah. Tahap ini melibatkan analisis lebih lanjut terhadap masalah yang ada serta mengidentifikasikan kebutuhan pengguna. Yang tiga yaitu Requirement Analysis, analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna secara rinci termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang keempat yaitu Decision Analysis, analisis keputusan. Tahap ini melibatkan pemilihan solusi terbaik berdasarkan analisis kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. 5. Desain sistem. Tahap ini melibatkan perancangan sistem secara rinci termasuk desain basis data antarmuka pengguna dan arsitektur sistem. Perancangan sistem informasi radiologi di RSUD Al-Ihsan dengan metode FAST diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan di instalasi radiologi. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu memudahkan akses informasi bagi pasien dan tenaga medis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Implementasi RIS di RSUD. Radiologi Information System RIS adalah sistem informasi tidak campur mengelola data dan informasi Departemen Radiologi. RIS membantu dalam hal penjadwalan pasien, pengolahan gambar radiologi, pembelajaran, dan lain sebagainya. RSUD Kota A, seperti halnya rumah sakit lain, jadi pentingnya RIS untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan radiologi. Tujuan implementasi RIS. Implementasi RIS di RSUD Kota A bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan radiologi, meningkatkan akurasi diagnosis, mengurangi kesalahan manual, meningkatkan waktu respon terhadap pasien. Implementasi RIS di RSUD Kota A telah berhasil meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan radiologi. Sistem RIS juga berhasil mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan waktu respon terhadap pasien. Hal ini menunjukkan bahwa RIS merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan radiologi di rumah sakit. Penting untuk memastikan bahwa implementasi RIS dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak terkait. Perhatian yang memadai bagi staf radiologi juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi RIS. Teknologi pendukung dalam sistem informasi radiologi. Cloud computing, penyimpanan gambar medis di cloud untuk akses jarak jauh dan penghematan ruang penyimpanan fisik telah meningkat. Menggunakan RIS untuk mendengarkan gambar medis pada dokter atau spesialis dari lokasi yang berbeda. Artificial Intelligence atau AI. Penerapan AI adalah untuk analisis gambar medis secara otomatis, membantu radiologi dalam diagnosis. Yang terkini dalam sistem informasi kesehatan, big data dalam kesehatan pengumpulan data besar dari berbagai sumber rekam medis, wearable device, penelitian klinis untuk analisis lebih mendalam dalam membuat keputusan medis, visual dasar buatan atau AI, dan machine learning. Penggunaan AI dalam analisis data pasien untuk diagnosis otomatis, pengelolaan penyakit kronis, dan prediksi penyakit. Tren terkini dalam sistem informasi kesehatan yang ketiga yaitu America Mental Health, menawarkan platform digital yang memberikan layanan kesehatan jarak jauh melalui video call, chat, dan aplikasi medis. Yang keempat yaitu Internet of Things. Memanfaatkan perangkat medis yang terhubung untuk memantau kondisi pasien secara real-time, misalnya alat mengukur tekanan darah, glukosa, dan alat monitor detak jantung. Manfaat big data dalam kesehatan, meningkatkan pemahaman tentang pola penyakit, membantu penelitian untuk menemukan terapi baru, memprediksi epidemi atau penyebaran penyakit, membantu pengelolaan sistem kesehatan. Kecerdasan buatan atau AI dalam kesehatan. AI untuk diagnosa otomatis. AI dapat digunakan untuk analisis gambar medis seperti sinar X, CT scan, atau MRI untuk menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Penggunaan AI dapat prediksi hasil perawatan pasien dan penentuan jalur pengobatan yang paling efektif. AI dalam manajemen rumah sakit. AI digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan, pengelolaan sumber daya rumah sakit, dan prediksi kebutuhan pasien. Internet of Things, dalam kesehatan, untuk monitoring pasien. Perangkat medis yang terhubung ke internet memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time. Alat status seperti memantau tekanan darah, gula darah, dan detak jantung yang terhubung langsung ke sistem medis untuk analisis dan rekomendasi perawatan. Untuk monitoring pasien. Transformasi layanan kesehatan perangkat medis yang terhubung ke internet memungkinkan pengumpulan data kesehatan pasien secara terus-menerus dan otomatis. Data ini kemudian dapat diakses oleh tenaga medis dari jarak jauh, memungkinkan mereka untuk memantau kondisi pasien secara real-time dan memberikan intervensi yang diperlukan dengan cepat. Perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. 1. Penyimpanan cloud. Pemanfaatan penyimpanan berbasis cloud memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah ke data medis dari berbagai lokasi. 2. Blockchain dalam rekam medis elektronik (IHR). Penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan integritas dan keamanan data medis pasien. 3. Interoperabilitas sistem. Upaya besar untuk menciptakan standar agar berbagai sistem informasi kesehatan dapat saling terhubung dan berbagai data dengan aman. Tantangan dalam perkembangan sistem informasi kesehatan. 1. Isu keamanan privasi. Proteksi data pasien menjadi utama dengan meningkatnya ancaman siber dan kebocoran data. 2. Terbatasan infrastruktur. Banyak rumah sakit di negara berkembang kesulitan untuk mengadopsi teknologi ini. 3. Isu regulasi. Kebijakan dan peraturan yang terus berubah terkait dengan data pasien dan teknologi kesehatan. 4. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil. Dibutuhkan tenaga medis dan profesional TI
Teknologi yang kita kenal dengan teknologi informasi yang terampil dalam mengelola dan mengoperasikan teknologi informasi kesehatan. Implementasi Big Data di Rumah Sakit XYZ. Rumah Sakit XYZ, seperti halnya fasilitas kesehatan modern lainnya, menghadapi tantangan dalam mengelola volume data pasien yang sangat besar dan beragam. Data yang mencakup rekam medis elektronik, RME, hasil pemeriksaan laboratorium, gambar radiologi, data demografi pasien, dan lain sebagainya. Penggunaan data yang efektif sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efisien. Adopsi teknologi Big Data untuk mengatasi tantangan tersebut. Rumah Sakit XYZ mengadopsi teknologi Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data dalam jumlah besar dan kompleks yang sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Teknologi Big Data memungkinkan rumah sakit untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data pasien dalam skala besar. Peningkatan dalam perawatan pasien, implementasi Big Data telah membawa perubahan positif dan berbagai aspek perawatan pasien di rumah sakit. XYZ antara lain diagnosis yang lebih akurat dengan Big Data, data dokter, dan prognosis riwayat medis pasien secara lengkap dan komprehensif. Termasuk hasil pemeriksaan sebelumnya, alergi obat, dan informasi genetik. Hal ini membantu dokter membuat diagnosis yang lebih akurat. Penguatan yang lebih efektif. Big Data memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data pasien sehingga dapat menentukan jenis pengobatan yang paling efektif untuk kondisi pasien tertentu. Prediksi risiko. Big Data dapat digunakan untuk prediksi risiko pasien terhadap penyakit tertentu seperti penyakit jantung atau diabetes. Dengan demikian, dokter dapat melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan personalitas perawatan. Big Data memungkinkan perawatan pasien berdasarkan data unik mereka seperti riwayat medis, gaya hidup, dan preferensi pribadi. Bangunlah sumber daya rumah sakit lebih baik. Setelah meningkatkan perawatan pasien, Big Data juga membantu rumah sakit dalam mengelola sumber daya rumah sakit yang baik. Implementasi Big Data rumah sakit XYZ telah membawa perubahan positif dalam perawatan pasien dan mengelola sumber daya rumah sakit. Dengan Big Data, rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih personal pada pasien. Kesimpulannya, sistem informasi kesehatan mengalami perkembangan pesat dengan adanya inovasi teknologi seperti rekam medis elektronik, electronic health record atau EHR yang kita kenal, Internet of Things IoT dalam kesehatan mencerdaskan buatan seperti AI dan Big Data Analytics. Teknologi ini memungkinkan tenaga medis dan rumah sakit untuk mengelola data pasien dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas diagnosis, dan cepat mengambil keputusan klinis. Penggunaan data dalam sistem informasi kesehatan menjadi tantangan utama karena menyangkut informasi klinis pribadi dan medis pasien yang bersifat sangat sensitif. Yang lain yang mencakup perlindungan terhadap bocoran data, akses yang tidak sah, dan serangan siber. Selain itu, interoperabilitas atau membuat sistem yang berbeda untuk berbagi dan menggunakan data dengan lancar juga menjadi tantangan besar. Banyak rumah sakit dan klinik menggunakan sistem yang berbeda sehingga integrasi data antar platform sering kali sulit dilakukan. Dalam memberikan dan kecerdasan buatan, AI telah membawa revolusi dalam cara layanan kesehatan diberikan terutama sejak pandemi COVID-19. Yang mempercepat adopsi layanan kesehatan jarak jauh dalam nikahan, mungkin pasien berkonsultasi dengan dokter melalui video call atau aplikasi kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Referensi saya dalam mencari jurnal untuk PPT ini adalah Khan A dan Khan MA 2020, Radiology Information System, Children's Inflammation and Opportunities, Journal of Digital Imaging, Wisty dan O'Connell di 2019, Radiology Information System, Operation on Picture, Radiology Management, Raffi R. dan Wongka 2020, Big Data Analytics in Healthcare, Super Journal of Healthcare Engineering. Selamat S dan C S21 setelah memberikan Optal The Future of Healthcare, Journal of American and Healthcare, Lopez and Garcia C 2001, Blackburn Technology in Healthcare Application and Challenge, International Journal of Medical Informatics. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.